Gundik suami mencoba mempermalukanku di depan karyawan lain saat sedang bekerja. Dia tak sadar sedang mempermalukan diri sendiri. Kulakukan ini sampai buat hidupnya hancur. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, jam dinding di ruang tamu rumahku berdentang 10 kali. Aku duduk sendirian di sofa dengan segelas teh yang sudah dingin. Mataku tak lepas dari pintu utama. Biasanya, di jam segini, Arman, suamiku, sudah ada di rumah, duduk di sampingku sambil membicarakan pekerjaan, atau sekadar menonton televisi sambil tertawa kecil melihat acara komedi. Tapi sudah 2 minggu terakhir ini, kebiasaan itu lenyap. Lembur, lagi dan lagi. Gumamku lirih sambil menghela napas panjang. Aku mencoba menghibur diri, meyakinkan bahwa mungkin memang benar kantor sedang padat dengan proyek baru. Arman adalah salah satu manajer senior di perusahaan, dan aku sendiri juga bekerja di divisi keuangan di perusahaan yang sama. Aku tahu bagaimana jadwal bisa begitu padat, bagaimana tekanan dari atasan bisa menguras tenaga. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali aku meneleponnya, tapi jawabannya singkat. Aku masih rapat. Nanti aku kabarin. Jangan tunggu, tidur duluan aja. Dingin. Begitu singkat dan hambar. Aku menatap layar ponselku yang kosong, lalu memejamkan mata sejenak. Entah mengapa, perasaan curiga itu makin hari makin menggerogoti hatiku. Ada suara kecil dalam benakku yang terus berbisik. Ada yang disembunyikan Arman darimu. Keesokan harinya, di kantor, aku kembali memperhatikan perubahan sikap Arman. Biasanya, ia akan menyapaku dengan senyum hangat ketika kami kebetulan berpapasan di koridor. Hari ini, ia hanya mengangguk sebentar, seperti seorang atasan yang tak ingin terlihat terlalu akrab dengan bawahannya. Aku berusaha memaklumi. Mungkin memang suasana hatinya sedang buruk. Tapi kejadian berikutnya membuatku semakin yakin ada sesuatu. Di ruang pantry, 2 orang karyawan muda sedang bergosip lirih. Mereka tak sadar aku masuk. Aku lihat Pak Arman kemarin pulang bareng Mbak Rani. Loh? Masa sih? Yang anak baru itu? Iya. Mereka kelihatan dekat banget. Wah, jangan-jangan. Tapi masa ya berani? Aku berhenti di pintu, pura-pura sedang mencari air minum, padahal seluruh tubuhku terasa kaku. Rani. Nama itu bukan nama asing. Dia karyawan baru di divisi pemasaran, perempuan muda dengan wajah cantik, suara manja, dan gaya yang selalu berusaha mencuri perhatian. Aku pernah beberapa kali melihatnya mendekati Arman saat jam istirahat. Awalnya kupikir itu wajar, mengingat Arman memang sosok manajer yang disegani banyak orang. Tapi mendengar gosip tadi membuat jantungku berdegup kencang. Aku melangkah keluar dari pantry tanpa sepatah kata pun, menahan gejolak emosi di dada. Sepulang kerja, aku kembali mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Arman baru pulang lewat tengah malam. Aku tidak langsung menegurnya, hanya berpura-pura tertidur di kamar. Dari mataku yang sedikit terbuka, aku melihatnya masuk pelan-pelan, membuka jas, lalu langsung mandi. Saat ia berbaring di sampingku, aku mencium aroma parfum asing, bukan parfum yang biasa ia pakai. Dadaku serasa ditusuk. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu makin besar. Arman semakin jarang makan malam di rumah. Setiap kali kutanya, jawabannya tetap sama. Lembur. Kadang ia bahkan memilih tidur di ruang kerja dengan alasan harus menyiapkan presentasi. Namun aku bukan wanita bodoh. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil. Nomor ponselnya sering ia balikan saat menerima pesan. Ia lebih sering tersenyum sendiri di layar ponsel dibanding saat bersamaku. Bahkan saat kuajak berbicara, ia seperti tergesa ingin mengakhiri percakapan. Sampai akhirnya, pada suatu malam, saat ia sedang mandi, ponselnya bergetar di meja. Aku tak tahan. Aku mengambilnya, membuka layar yang ternyata tanpa sandi karena selama ini aku memang tahu kunci ponselnya. Pesan dari nama yang tak asing. Rani. Mas, makasih ya udah antar aku pulang tadi. Seneng banget bisa ngobrol sama Mas. Jangan lupa besok kita ketemu lagi. Ya, jangan bilang-bilang, biar makin seru.
Tanganku gemetar. Aku hampir menjatuhkan ponsel itu. Rasanya seluruh dunia runtuh menimpa kepalaku. Aku buru-buru menaruh kembali ponsel itu. Pura-pura tak melihat apa-apa. Saat Arman keluar dari kamar mandi, aku tersenyum kaku, meski hatiku sudah tercabik-cabik. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pandanganku kosong ke langit-langit kamar. Aku tahu, aku harus kuat. Menangis dan mengamuk sekarang hanya akan membuatku terlihat lemah di matanya. Dan yang lebih penting, aku tidak akan membiarkan seorang perempuan asing menginjak harga diriku begitu saja. Aku menatap bayangan diriku di kaca meja rias. Kalau dia mau main kotor, aku akan lebih pintar. Kalau dia mau mempermalukanku, aku akan pastikan dia sendiri yang hancur. Bisikku pada diri sendiri. Itu malam ketika benih rencana mulai tumbuh dalam hatiku. Aku tahu perang ini baru saja dimulai. Keesokan harinya di kantor, aku kembali melihat Rani. Dia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, rok pensil hitam ketat, dan senyum menggoda yang seolah sengaja dipamerkan ke semua orang. Aku memperhatikan bagaimana tatapan beberapa karyawan pria mengikutinya. Tapi yang paling membuatku perih adalah tatapannya kepada Arman. Mata itu penuh arti, penuh tantangan. Aku bisa merasakan tatapannya juga mengarah kepadaku, seakan berkata, "Aku di sini, apa yang bisa kamu lakukan?" Aku tidak menunduk. Aku balas menatapnya, tersenyum tipis. Senyum yang mungkin ia pikir sebagai tanda kelemahan. Padahal sebenarnya itu senyum yang menyimpan api. Di dalam hati, aku berjanji, "Kau tidak tahu dengan siapa kau sedang bermain, Rani. Kau pikir kau bisa merebut segalanya dariku? Kau salah besar. Aku akan buatmu sendiri yang menyesal telah mencoba mempermalukanku." Malam itu, aku mulai mencatat segala hal. Kebiasaan Rani di kantor, jam pulang, siapa saja yang dekat dengannya, bahkan pekerjaan yang ia pegang. Aku tahu cara bermainnya, bukan dengan marah-marah, tapi dengan data, bukti, dan waktu yang tepat. Arman mungkin buta karena pesona barunya. Tapi aku tidak buta. Dan aku tidak akan membiarkan rumah tangga dan harga diriku diinjak-injak begitu saja. Babak pertama perang ini baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku bangun dengan rasa cemas yang tak tertahankan. Bayangan pesan Rani di ponsel Arman terus menghantui pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri dengan mandi dan menyiapkan sarapan. Tetapi tangan dan pikiranku tidak bisa fokus. Setiap kali aku mendengar pintu kamar suamiku terbuka, jantungku berdegup kencang, seolah menunggu konfrontasi yang entah kapan akan terjadi. Arman datang ke meja makan, membawa wajah santai seperti biasa. Tapi aku bisa merasakan ketegangan yang tersembunyi di balik sikapnya. Ia tersenyum, mencoba menutupi sesuatu. "Selamat pagi, sayang," sapanya sambil menyesap kopi. Aku hanya tersenyum tipis, menelan kata-kata. Aku tidak ingin menunjukkan kecurigaanku terlalu dini. Jika aku marah sekarang, aku akan terlihat lemah. Dan aku sudah belajar, perang harus dimainkan dengan strategi, bukan emosi. Siang harinya di kantor, aku memutuskan untuk memulai penyelidikan diam-diam. Aku membuka email dan catatan pekerjaan Arman. Tentu saja aku berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Aku tidak ingin suamiku menyadari aku mulai mencari tahu lebih banyak. Aku menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Beberapa rapat tiba-tiba diganti jadwalnya, pesan singkat yang selalu ia hapus, dan entah mengapa beberapa dokumen penting di meja kerjanya hilang atau dipindahkan. Semuanya tampak seperti permainan yang disengaja. Dan kemudian aku menemukannya. Sebuah email yang tersimpan di folder terhapus. Subjeknya sederhana. Meeting rahasia hanya kita. Isinya membuat hatiku seketika panas dan dingin sekaligus. "Terima kasih sudah menemani aku semalam. Aku sangat senang bisa berbicara denganmu tanpa ada yang tahu. Besok kita akan bertemu lagi di tempat biasa. Jangan sampai ada yang curiga. Ya, aku ingin semuanya tetap rahasia." Tanganku gemetar saat membaca itu. Tempat biasa? Semalam? Semua jelas. Perselingkuhan ini bukan hanya pesan manis di ponsel. Ini nyata. Dan ini sudah berlangsung lebih lama dari yang kubayangkan. Aku duduk di ruanganku,
mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku berputar liar. Bagaimana aku bisa menghadapi ini? Jika aku langsung menegur Arman, dia mungkin akan menyangkal, atau lebih buruk lagi, berbalik menyalahkanku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku perlu bukti, bukan hanya dugaan atau firasat. Bukti konkret yang bisa membuat siapapun tidak bisa menyangkalnya. Aku mulai mengamati Arman dengan lebih teliti. Jam pulang yang tidak tentu, pesan singkat yang cepat dihapus, senyum yang berbeda ketika melihat Rani, semua hal itu menjadi petunjuk. Aku bahkan mulai mencatat semua pergerakannya di sebuah buku catatan kecil. Setiap tanggal, jam, dan pertemuan dicatat dengan rapi. Malam itu, aku mengambil risiko. Aku berpura-pura sibuk bekerja di ruang kerja rumah, sementara Arman pergi mandi. Aku membuka laptopnya yang terkunci dengan kode yang aku hafal karena memang sudah lama aku tahu sandinya. Aku menemukan folder berisi foto-foto yang diambil diam-diam, foto-foto mesra Arman dan Rani, beberapa di antaranya di luar kantor, di restoran, dan bahkan di rumahnya sendiri. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekelilingku. Suamiku yang kukenal selama bertahun-tahun, yang kukira setia, ternyata diam-diam memiliki hubungan dengan seorang perempuan lain. Hatiku hancur, tapi bersamaan dengan itu, muncul juga rasa dingin dan fokus yang aneh. Air mata mungkin jatuh sebentar, tapi aku tahu aku harus tetap waras. Aku menutup laptop dengan hati-hati, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Aku tahu sekarang, ini bukan hanya soal harga diri, ini soal perlindungan rumah tangga dan reputasi. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Rani, merusak hidupku dengan mudah. Beberapa hari berikutnya, aku mengamati interaksi antara Arman dan Rani di kantor. Mereka berusaha terlihat profesional di depan karyawan lain, tapi gestur dan tatapan mereka jelas berbeda saat sendiri. Arman sering menoleh diam-diam ke Rani, dan Rani selalu tersenyum manis atau menatapnya dengan pandangan yang terlalu intim untuk sekadar hubungan kerja. Aku juga mulai mendapatkan informasi tambahan dari gosip karyawan lain. Beberapa karyawan senior memberitahu bahwa mereka sering melihat Rani masuk ke ruangan Arman saat tidak ada orang lain. Awalnya aku ingin membantahnya, tapi fakta-fakta itu semakin menumpuk, dan aku tidak bisa menutup mata lagi. Aku memutuskan untuk menghadapi Arman secara diam-diam. Tapi bukan dengan cara langsung menuduh, melainkan dengan strategi. Aku mulai berbicara kepadanya di rumah tentang pentingnya kejujuran dalam pernikahan, tentang bagaimana kepercayaan adalah fondasi. Aku mencoba menanamkan rasa bersalah dengan kata-kata halus, tanpa menunjuk siapa yang salah. Arman, aku harap kita selalu bisa terbuka satu sama lain. Aku ingin kita saling percaya, terutama tentang hal-hal penting, kataku suatu malam, menatap matanya tanpa berkedip. Arman terlihat sedikit kaku, tapi mencoba tersenyum. Tentu, sayang. Aku juga ingin begitu, jawabnya singkat. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Ada sedikit ketegangan, dan aku tahu ia sadar aku mulai mencurigainya. Hari berikutnya, aku mulai menyusun rencana lebih lanjut. Aku tahu aku harus berhati-hati. Jika aku bergerak terlalu cepat, mereka mungkin akan sadar dan menutupi bukti. Aku mulai mengumpulkan dokumen, pesan, dan catatan harian yang bisa menjadi bukti perselingkuhan mereka. Aku juga memperhatikan Rani lebih cermat. Ia memiliki sifat ceroboh yang bisa dimanfaatkan. Ia sering membual tentang hubungannya dengan Arman di telepon, tidak sadar bahwa beberapa karyawan mendengar dari jauh. Bahkan, beberapa email dan memo yang dikirimnya ke Arman berisi kata-kata yang bisa membahayakan karirnya jika sampai diketahui pihak manajemen. Satu malam, setelah Arman tidur, aku duduk di ruang kerja dengan catatan dan foto yang sudah aku kumpulkan. Aku menatapnya dengan dingin. Aku tahu jalan yang akan kulalui tidak mudah. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan hidupku dihancurkan oleh perempuan lain yang mencoba merebut suamiku dengan cara curang. Hatiku mulai dipenuhi rasa determinasi yang kuat. Setiap kata, setiap tindakan, harus direncanakan dengan cermat. Aku mulai menyusun strategi untuk memperlihatkan kebenaran, bukan hanya kepada suamiku, tapi juga kepada semua orang yang perlu tahu. Dan aku yakin,
Saat waktu yang tepat tiba, Arman dan Rani akan menyesal. Malam itu, aku menulis di buku catatanku. Aku akan mengungkap semuanya. Tapi aku akan melakukannya dengan cara yang elegan. Aku tidak akan mengamuk, tidak akan membentak. Mereka akan menyesal tanpa harus aku mengangkat suara. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan mereka. Ini tentang harga diri, tentang kehormatan, dan tentang keadilan yang harus ditegakkan. Aku menutup buku itu dengan tangan yang mantap. Rasanya seperti beban berat dilepas dari pundakku. Aku tahu, jalan ke depan masih panjang. Babak ini baru permulaan. Tapi aku sudah siap. Aku tidak akan kalah. Pagi itu, udara di kantor terasa berbeda. Ada ketegangan yang samar, seperti bisik-bisik yang tak kasat mata berputar di antara meja-meja kerja. Aku duduk di mejaku, menatap monitor seolah sedang fokus pada laporan keuangan, tapi mataku sesekali melirik ke arah Rani. Perempuan itu berjalan dengan percaya diri, langkahnya ringan namun penuh sengaja, seakan dunia di sekelilingnya hanya panggung baginya. Dia melambaikan tangan kecil kepada Arman yang sedang melewati koridor. Tatapan mereka bertemu sesaat, cukup untuk membuatku merasakan getaran di dada. Tapi aku menahan diri. Aku sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Untuk memenangkan permainan ini, emosi harus dikendalikan. Rani adalah gundik suamiku. Itu sudah jelas. Dan kehadirannya di kantor bukan sekadar masalah pribadi. Dia mulai merambah ruang kerjaku, mencoba mempermalukan dan menyaingi aku di depan karyawan lain. Pertemuan pertama kami terjadi tanpa direncanakan. Aku sedang mengambil berkas di lemari ketika Rani muncul dari arah belakang. Senyumnya terlalu manis. Matanya menatapku penuh arti, seakan ingin menguji keberanian. "Hai, Mbak Lina, sedang sibuk ya?" Sapanya. Suaranya lembut tapi penuh sindiran. Aku mengangkat alis tipis, menatapnya datar. "Hai, Rani. Hanya mengecek beberapa dokumen. Bagaimana pekerjaanmu?" Rani tersenyum tipis. "Lumayan. Tapi rasanya berat kalau harus bekerja sendirian, ya? Untung ada Pak Arman yang selalu membantu." Aku menelan kata-kata pedas yang ingin keluar. Ia mencoba menyinggungku, menempatkan diriku seolah terlihat tidak kompeten di depan karyawan lain. Namun aku tetap tenang. Senyum tipisku bukan tanda kelemahan, melainkan senyum yang menyimpan strategi. Sejak hari itu, Rani mulai sering mencari-cari kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Di depan karyawan, ia sengaja menyinggung pekerjaan aku. "Ah, Mbak Lina, laporan ini kelihatan rumit ya. Susah juga kalau harus mengikuti gaya lama." Beberapa karyawan menatapku dengan rasa iba, tapi aku tahu, mereka belum mengetahui seluruh kebenaran. Aku tidak bereaksi dengan marah. Sebaliknya, aku menatapnya datar dan menjawab dengan fakta. "Terima kasih, Rani. Tapi jika diperhatikan lebih teliti, data ini sudah diperiksa 2 kali dan sesuai prosedur. Mungkin ada bagian yang perlu klarifikasi, bisa kita diskusikan bersama." Ucapan itu sederhana, tapi cukup untuk menonjolkan ketelitian dan profesionalisme. Seketika, karyawan lain mulai menyadari siapa yang sebenarnya kompeten dan siapa yang hanya mencoba tampil di depan orang lain. Hari-hari berikutnya, Rani semakin terang-terangan. Ia sering berdiri terlalu dekat denganku di pantry, berbicara seakan ingin menyinggungku. Kadang ia menatap Arman dengan mata yang terlalu mesra, membuatku ingin tertawa getir. Ia benar-benar tidak sadar, atau mungkin terlalu percaya diri, bahwa semua perilakunya mulai menjadi bukti terhadap dirinya sendiri. Aku diam-diam mulai mencatat setiap gerak-geriknya. Setiap komentar yang terlalu berani, setiap tatapan, bahkan cara ia menyusun dokumen di mejanya. Semua itu akan menjadi amunisi di waktu yang tepat. Strategiku sederhana. Biarkan ia terus bermain, sampai kelalaiannya sendiri yang menghancurkan dirinya. Suatu sore, di ruang rapat, Rani mencoba mempermalukanku di depan seluruh divisi. "Mbak Lina, aku lihat laporan keuangan minggu lalu agak membingungkan. Aku bisa bantu kalau mau," katanya sambil tersenyum manis. Beberapa karyawan menatapku menunggu reaksi. Ini momen penting. Aku menatap Rani dalam-dalam,
lalu tersenyum dingin. Terima kasih, Rani. Tapi aku rasa data ini sudah cukup jelas. Mungkin kamu bisa periksa ulang sendiri dulu sebelum memberi saran, supaya tidak terjadi kesalahan interpretasi. Rani terdiam sesaat. Aku bisa melihat wajahnya memerah. Semua orang di ruangan menatapnya dengan heran. Aku tetap tenang, menatap layar laptopku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati, aku tahu aku baru saja menanam benih pertama kekalahan bagi Gundik ini. Strategi berikutnya adalah mengamati interaksi Rani dengan Arman. Aku menyadari Arman mulai merasa risih dengan sikap Gundiknya sendiri. Kadang aku menangkap tatapan frustasi dari Arman saat Rani terlalu percaya diri atau bertindak sembrono di kantor. Ia mulai mencoba mengontrol perilakunya, tapi sudah terlambat. Aku diam-diam senang melihatnya mulai merasakan konsekuensi dari kelalaian Rani. Di rumah, aku mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku mengumpulkan semua bukti, foto, pesan, email, hingga catatan Rani yang bisa memperlihatkan perilakunya yang tidak profesional. Semuanya disusun rapi, dengan tujuan agar ketika waktu yang tepat tiba, aku bisa memperlihatkan kebenaran tanpa terlihat sebagai pihak yang marah atau dendam. Beberapa karyawan lain mulai memperhatikan perubahan dinamika ini. Mereka mulai lebih sering melihat Rani gagal menutupi kesalahan, dan sikapnya yang berlebihan mulai menjadi bahan pembicaraan di antara mereka. Aku tetap menahan diri, pura-pura tidak peduli. Tapi di balik itu, aku tahu, perlahan tapi pasti, posisi Rani mulai goyah. Satu malam, ketika Arman tidur, aku duduk di ruang kerja, membuka laptopnya, dan memeriksa beberapa dokumen penting yang terkait Rani. Aku menemukan beberapa catatan yang menunjukkan Rani tidak jujur tentang pekerjaannya, sering menunda laporan, bahkan beberapa kali menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Semua bukti ini akan sangat berguna. Aku menutup laptop dengan senyum tipis. Gundik ini terlalu percaya diri, terlalu ceroboh. Dan aku yakin, keserobotannya sendiri akan menjadi alat untuk menghancurkannya. Keesokan harinya, Rani mencoba kembali menunjukkan dominasinya. Ia sengaja duduk di dekatku, menatap layar laptopku, dan berkata dengan nada manja, "Mbak Lina, jangan terlalu seriuslah. Kerja itu harus happy, kan? Jangan terlalu tegang." Aku menatapnya dengan tenang, tanpa emosi, lalu membalas, "Tentu, Rani. Tapi ada kalanya serius itu penting, supaya hasilnya maksimal. Lagi pula, happy itu bukan berarti mengabaikan tanggung jawab." Wajahnya memerah lagi. Kali ini lebih jelas. Beberapa karyawan yang berada di sekitar kami menoleh dan tersenyum samar, seakan mengerti apa yang terjadi. Tanpa aku lakukan apa-apa, Gundik ini mulai mempermalukan dirinya sendiri. Aku sadar, setiap tindakan Rani di kantor adalah senjata yang bisa aku gunakan. Aku tidak perlu berteriak atau konfrontasi langsung. Cukup diam, mengamati, dan menyiapkan langkah berikutnya. Gundik ini terlalu percaya diri, dan percaya diri yang salah adalah kelemahan terbesar. Aku menulis dalam catatan pribadiku. Biarkan dia terus bermain. Setiap gerakannya akan menjadi bukti. Aku tidak perlu terburu-buru. Saat waktu yang tepat tiba, semua akan terbuka. Dia tidak sadar, tapi ia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai membuat strategi jangka panjang. Aku mencatat setiap interaksi, mengumpulkan bukti perilaku buruk, dan mengamati kelemahan Arman dalam menghadapi situasi ini. Aku tahu, untuk menghancurkan Gundik ini sepenuhnya, aku perlu waktu, kesabaran, dan kecerdikan. Rani semakin percaya diri, semakin ceroboh. Dan aku menunggu dengan sabar, karena aku tahu, pada akhirnya, siapa yang benar-benar kuat akan muncul sebagai pemenang. Aku menutup hari itu dengan perasaan campur aduk, sedih karena pengkhianatan, marah karena keberanian Gundik ini, tapi juga bangga karena aku bisa tetap tenang dan mengendalikan situasi. Perang baru saja dimulai, dan aku sudah siap untuk babak berikutnya. Hari-hari berikutnya di kantor terasa seperti medan perang yang halus namun mematikan. Rani, Gundik suamiku, semakin terang-terangan memperlihatkan keberadaannya, tetapi tanpa sadar,
Setiap langkahnya mulai menimbulkan celah besar yang bisa aku manfaatkan. Aku menyadari satu hal penting. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan atau pengkhianatan pribadi. Ini juga tentang reputasi, profesionalisme, dan siapa yang bisa bertahan di tengah permainan psikologis yang rumit. Aku tidak lagi berfokus hanya pada amarah atau kesedihan. Aku mulai melihat situasi ini seperti permainan catur. Setiap gerakan Rani bisa menjadi langkahnya sendiri menuju kehancuran. Dan aku harus siap memanfaatkannya. Pagi itu, aku masuk ke kantor lebih awal dari biasanya. Udara dingin pagi menyapu wajahku saat aku menuruni tangga gedung. Aku ingin memastikan bahwa setiap persiapan untuk pertarungan hari itu sudah rapi. Di mejaku, aku menata dokumen, menyiapkan laporan, dan tentu saja, memastikan semua catatan yang berkaitan dengan perilaku Rani tersimpan dengan rapi di folder pribadiku. Rani datang dengan langkah ringan dan senyum menggoda. Ia tampak penuh percaya diri, berjalan seperti ratu kecil yang merasa memiliki dunia ini. Ia melambaikan tangan kepada Arman, yang duduk di ruangannya sambil menatap monitor. Aku menahan diri untuk tidak menatap mereka terlalu lama, cukup sekali atau dua kali. Aku tahu, ada sesuatu yang harus diperhatikan. Hari itu, ada rapat penting dengan beberapa klien besar. Rani tentu ingin menunjukkan dominasinya, dan aku tahu ia akan berusaha tampil menonjol. Aku menyiapkan strategi sederhana, tetap profesional, diam, dan membiarkan setiap kesalahan atau tingkah lakunya terlihat jelas di depan orang lain. Rani masuk ruang rapat dengan langkah penuh percaya diri. Ia membawa presentasi yang tampak rapi di permukaan, tapi aku sudah melihat detailnya. Beberapa data tidak lengkap, beberapa slide berisi angka yang salah, dan beberapa fakta yang sengaja dilebihkan untuk membuat dirinya terlihat penting. Aku duduk di sudut ruangan, diam, menatap layar laptop, sambil mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Suamiku tampak risih. Sesekali melirik ke arah Rani dengan wajah cemas. Aku bisa melihat ketegangan di matanya. Rani mulai berbicara, mencoba menarik perhatian semua orang dengan gestur dramatisnya. Jadi, kalau kita lihat laporan ini, kita bisa melihat potensi peningkatan revenue hingga 20%, katanya sambil tersenyum manis. Seorang klien senior mengangkat alis, ragu. Data ini dari mana? Ada beberapa angka yang tidak konsisten dengan laporan terakhir kami. Rani tersenyum kikuk, mencoba menutupi kesalahan. Mungkin ada kesalahan minor, Pak. Tapi intinya, strategi kami tetap berjalan sesuai target. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum terlalu lebar. Kesalahan kecil ini, yang tampak sepele, sudah mulai menimbulkan keraguan di mata klien dan karyawan lain. Aku tahu, pada saat yang tepat, aku bisa membuat semua bukti ini terbuka dengan cara yang elegan. Setelah rapat, beberapa karyawan mendekat kepadaku dengan ekspresi penasaran. Mbak Lina, Rani terlihat agak grogi tadi. Tanya seorang junior. Aku mengangkat alis tipis, pura-pura tidak peduli. Mungkin ya, kita semua pernah grogi di depan klien besar. Mereka tersenyum samar, dan aku tahu, mereka mulai memperhatikan perubahan dinamika ini. Rani, yang ingin terlihat kuat, justru mulai menampakkan kelemahannya. Dan aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan hal itu. Di sela-sela pekerjaan, aku juga mulai menelusuri lebih dalam tentang catatan pribadi dan kebiasaan Rani di kantor. Aku menemukan beberapa email internal yang seharusnya tidak ia kirimkan, memo yang salah alamat, bahkan beberapa catatan tentang proyek yang ia klaim sebagai prestasinya sendiri. Semua itu aku simpan rapi, karena aku tahu, di masa depan, ini akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Aku juga mulai mengamati interaksi Arman dengan Rani. Ia terlihat semakin cemas dengan keberanian gundiknya sendiri. Kadang aku menangkap tatapan frustrasi dari Arman. Sesekali ia menarik napas panjang saat Rani terlalu ceroboh atau terlalu terbuka di depan karyawan lain. Ia mulai sadar bahwa perempuan itu bisa menjadi masalah besar, bukan hanya untuk hubungannya denganku, tapi juga untuk reputasinya di kantor. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja, menatap laptop dan catatan pribadiku. Aku menata strategi langkah demi langkah. Aku tahu, untuk memenangkan permainan ini, aku harus sabar,
tenang, dan cerdas. Aku menulis. Biarkan dia terus bermain. Biarkan dia menampilkan diri sebaik mungkin. Tapi di setiap langkah, ia meninggalkan jejak yang bisa digunakan untuk membongkar semuanya. Aku tidak perlu marah atau bentak. Semua akan hancur dengan sendirinya. Aku menutup laptop dengan perasaan lega. Ada rasa puas yang aneh. Campur aduk antara marah dan bangga. Aku tahu. Aku sedang membangun pondasi untuk babak berikutnya. Beberapa hari kemudian, Rani semakin ceroboh. Ia mulai mengeluh di depan karyawan lain tentang beban kerja yang menurutnya tidak adil, dan bagaimana Arman tidak selalu memberinya perhatian yang cukup. Ucapan itu terdengar seperti keluhan biasa, tapi aku tahu, ini akan menjadi bumerang. Karyawan mulai mendengar, mulai menilai, dan mulai memahami siapa yang benar-benar profesional. Suatu sore, aku mendekat ke meja Rani, pura-pura bercakap santai. Rani, aku perhatikan beberapa laporanmu kurang lengkap. Kalau mau, aku bisa bantu review sebelum diserahkan ke manajemen. Rani tersenyum tipis, tapi ada sedikit rasa tidak nyaman di matanya. Ah, tidak perlu, Mbak Lina. Aku bisa kok mengurusnya sendiri. Aku hanya tersenyum, menatapnya seakan mengatakan tanpa kata-kata. Kelalaianmu akan terlihat. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Hari demi hari, strategi ini berjalan. Aku membiarkan Rani terus terang-terangan memperlihatkan perilakunya yang ceroboh, sementara aku diam, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa semua langkah yang kulakukan tetap terlihat profesional. Aku tahu, perang ini bukan tentang amarah atau balas dendam semata. Ini tentang siapa yang akan bertahan, siapa yang akan terlihat kuat, dan siapa yang akan jatuh karena keserobotannya sendiri. Dan aku yakin, saat waktunya tiba, Rani akan menyesal telah mencoba mempermalukanku, Arman akan menyesal telah membiarkan semuanya terjadi, dan aku akan muncul sebagai pemenang, elegan dan tak tergoyahkan. Hari itu terasa seperti hari biasa di kantor, tapi aku tahu, sesuatu yang penting akan terjadi. Rapat besar yang dijadwalkan sejak awal minggu membuat seluruh divisi berkumpul, termasuk Arman dan Rani. Aku sudah menyiapkan diri untuk momen ini sejak beberapa hari terakhir, menata laporan, mengingat fakta-fakta penting, dan tentu saja, mempersiapkan strategi psikologis yang akan membuat gundik itu mempermalukan dirinya sendiri tanpa aku harus mengangkat suara. Aku masuk ke ruang rapat dengan tenang, mengenakan setelan profesional yang rapi, rambut disisir rapi, dan wajah menampilkan senyum tipis yang elegan. Rani sudah berada di sana, duduk dekat Arman dengan gestur penuh percaya diri. Senyum manisnya tampak dibuat-buat, berusaha menunjukkan dominasi di depan semua orang. Tapi aku sudah melihat celahnya. Rapat dimulai. Arman membuka pembicaraan, memperkenalkan agenda hari itu. Aku duduk dengan tenang, menatap layar laptop sambil mencatat beberapa poin penting. Rani tampak gelisah, sesekali menatapku dengan mata menantang, seolah ingin berkata, "Aku di sini, siap menghadapi siapapun yang menantangku." Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Setiap tatapannya, setiap senyumnya, semuanya aku catat dalam pikiran. Semua kesalahan kecil yang ia lakukan di masa lalu, semua perilaku cerobohnya, akan menjadi senjata di momen yang tepat. Saat rapat berlangsung, tiba-tiba Rani mencoba mempermalukanku secara halus. "Mbak Lina, aku lihat data keuangan minggu lalu agak membingungkan. Mungkin bisa diperiksa lagi?" Katanya dengan nada manja, penuh sindiran. Aku menatapnya datar, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Rani. Tapi jika diperhatikan lebih teliti, semua data ini sudah diperiksa 2 kali dan sesuai prosedur. Mungkin ada bagian yang perlu klarifikasi, bisa kita diskusikan bersama." Beberapa karyawan menatap kami dengan heran. Mereka bisa merasakan ketegangan yang samar tapi nyata. Tanpa aku harus berkata keras, posisi Rani mulai goyah. Ia terlihat sedikit kikuk, wajahnya memerah, dan beberapa detik sunyi menyelimuti ruangan. Arman mulai risih. Aku bisa melihat dari tatapannya yang sesekali menoleh ke arah Rani, mencoba menahan rasa frustrasinya. Ia mulai sadar, gundiknya tidak seprofesional yang ia kira.
Bahkan Arman pun tampak menahan napas saat aku menatap Rani dengan dingin tapi tenang. Rani mencoba menyelamatkan diri dengan menjelaskan beberapa poin dalam presentasinya. Tapi aku sudah menguasai data yang lebih lengkap dan akurat. Setiap kali ia salah menyebut angka atau fakta, aku siap membetulkannya dengan cara yang elegan, tidak kasar, tapi cukup untuk menunjukkan siapa yang benar-benar kompeten di ruang rapat itu. Salah satu momen yang membuat semuanya semakin dramatis terjadi ketika Rani mencoba mengklaim prestasi yang bukan miliknya. Kami berhasil meningkatkan efisiensi tim hingga 15%, katanya sambil tersenyum manis. Aku menatap layar laptop, menahan senyum tipis, lalu berkata dengan tenang, "Prestasi itu sebenarnya dicapai oleh tim lain, Rani. Tapi saya yakin kontribusimu juga ada, meskipun tidak sebesar yang diklaim." Seluruh ruangan menoleh. Tatapan karyawan beragam. Ada yang terkejut, ada yang menahan tawa, dan ada yang mulai menaruh simpati padaku. Rani terdiam. Wajahnya memerah. Ia mencoba tersenyum. Tapi senyumnya sudah tidak menutupi rasa malu yang mulai muncul. Momen berikutnya semakin memperjelas siapa yang benar-benar kuat. Saat Rani mencoba memberikan penjelasan tambahan, ia salah membaca data di layar. Angka yang seharusnya 1.500 berubah menjadi 15.000 dalam presentasinya. Klien yang hadir di rapat mulai mengerutkan dahi. Beberapa karyawan saling bertukar pandang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tetap menatap layar laptop, pura-pura fokus pada catatan. Tapi dalam hati, aku tersenyum tipis. Gundik ini baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, termasuk suamiku, dan aku hanya perlu menunggu untuk menutup langkah berikutnya. Rapat berlanjut. Aku diam-diam memperhatikan setiap gerakan Rani, setiap kata yang ia ucapkan, setiap tatapan yang ia lemparkan ke arah Arman. Semuanya menjadi bahan catatanku. Aku menyadari satu hal penting. Orang yang terlalu percaya diri, yang berusaha menunjukkan kekuatan dengan cara yang salah, akan selalu meninggalkan jejak kelemahan. Dan Rani sudah mulai meninggalkan jejak itu. Setelah rapat, beberapa karyawan mendekat kepadaku. "Mbak Lina, tadi luar biasa." "Rani terlihat agak grogi ya?" kata seorang junior dengan suara pelan, takut terdengar. Aku tersenyum tipis. Mungkin begitu. Tapi semua orang pasti pernah grogi, terutama saat harus tampil di depan klien besar. Beberapa karyawan tersenyum samar. Mereka mulai menaruh simpati padaku, bahkan tanpa aku harus menjelaskan apa-apa. Sekadar ketenangan, profesionalisme, dan cara aku menanggapi serangan Rani sudah cukup untuk menunjukkan siapa yang benar-benar kompeten. Hari itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, karena strategi berjalan sesuai rencana. Ada rasa marah yang terkendali, karena gundik itu benar-benar membuatku sakit hati. Tapi yang paling penting, ada rasa puas yang tenang. Aku sudah mulai memenangkan permainan ini, tanpa harus bersikap kasar atau mengumbar emosi. Di rumah, aku duduk di ruang kerja, menatap catatan dan dokumen yang sudah kukumpulkan. Aku menulis. Panggung pertama selesai. Rani sudah mempermalukan dirinya sendiri. Arman mulai sadar, tapi terlalu terlambat. Selanjutnya, semua bukti akan mulai berbicara sendiri. Aku hanya perlu sabar, diam, dan menunggu momen yang tepat. Malam itu, aku menatap wajahku di cermin. Aku tahu, perang ini belum selesai. Masih ada langkah-langkah berikutnya yang harus direncanakan, kesalahan-kesalahan Rani yang harus dikumpulkan, dan waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya di depan semua pihak yang perlu tahu. Tapi aku juga tahu satu hal, dengan strategi yang tepat, kesabaran, dan ketenangan, aku akan memenangkan permainan ini. Aku tidak hanya akan mempertahankan harga diriku, tapi juga memastikan bahwa gundik itu hancur tanpa perlu aku mengangkat suara. Semua akan terjadi dengan elegan, sesuai rencana. Babak pertama di kantor sudah usai. Rani sudah menunjukkan kelemahannya sendiri. Arman mulai merasakan ketidaknyamanan yang sebelumnya tidak ia sadari. Dan aku berdiri tenang, elegan, tapi penuh strategi, siap untuk babak berikutnya. Permainan ini baru saja dimulai, tapi aku sudah menempatkan langkah pertama dengan sempurna. Aku tahu, di dunia ini,
Tidak ada yang lebih berbahaya daripada wanita yang terluka tetapi tetap tenang, karena ia sudah merencanakan setiap langkah untuk kemenangan. Beberapa hari setelah rapat besar itu, suasana di kantor mulai berubah. Aku bisa merasakan energi yang berbeda dari setiap karyawan, seolah ada kesadaran baru tentang siapa yang benar-benar profesional dan siapa yang hanya mengandalkan pesona semu. Rani, gundik suamiku, semakin terlihat tertekan. Setiap senyum manisnya tampak dibuat-buat, dan gestur percaya dirinya mulai retak perlahan. Di sisi lain, Arman juga mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Aku bisa melihat dari tatapannya yang sering gelisah dan cara ia mulai menahan diri saat berada dekat Rani. Biasanya ia tidak terlalu peduli dengan sikap gundiknya, tapi sekarang ada ketegangan yang jelas di antara mereka. Aku tersenyum tipis dalam hati. Strategiku perlahan mulai bekerja. Hari itu, aku sengaja datang lebih awal. Aku ingin mengamati interaksi mereka dari dekat. Rani masuk dengan senyum manis yang sama, tapi aku bisa melihat garis kekhawatiran di wajahnya. Ia mencoba terlihat tenang, tapi matanya sering menoleh ke Arman untuk mendapatkan persetujuan atau pengakuan. Arman duduk di ruang kerjanya, memeriksa dokumen dengan ekspresi serius. Beberapa kali ia menghela napas panjang, dan aku tahu, ia mulai sadar bahwa gundiknya bukan sekadar ancaman bagi rumah tangga kami, tapi juga mulai menjadi masalah profesional. Sore harinya, sebuah kejadian kecil tapi krusial terjadi. Rani membuat kesalahan dalam laporan penting yang harus dikirim ke klien besar. Kesalahan itu bukan sekadar angka yang salah, tapi juga analisis yang keliru. Aku melihatnya dari jauh, diam-diam mengamati reaksi Arman. Arman menatap laporan itu. Matanya menyipit. Ia memanggil Rani dan bertanya dengan nada serius. Rani, apakah kamu yakin semua data ini sudah diperiksa? Rani tersenyum gugup. Iya, Mas. Aku rasa sudah sesuai. Arman menggeleng pelan. Ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Laporan ini penting untuk reputasi kita. Aku berdiri di dekat mereka, pura-pura mencari dokumen lain. Tapi aku bisa melihat jelas raut wajah Rani yang mulai pucat. Gundik ini mulai menyadari bahwa kesalahan kecilnya bisa menjadi bumerang besar. Malam harinya, aku menulis catatan tentang perilaku mereka berdua. Aku menyadari satu hal penting. Arman mulai merasakan konflik batin yang nyata. Ia terjebak antara kesetiaan pada rumah tangga dan keterikatan dengan gundik yang ceroboh dan terlalu percaya diri. Sementara Rani, semakin hari semakin menunjukkan kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Aku tahu, untuk membuat hidup mereka berdua hancur, aku harus sabar. Setiap gerakan mereka kini bisa digunakan sebagai bukti, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Aku mulai merencanakan langkah berikutnya dengan lebih rinci. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan kecil di kantor menjadi titik balik. Rani mencoba memperlihatkan keahliannya dalam memimpin tim kecil. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Ia terlalu cepat dalam mengambil keputusan, dan beberapa anggota tim mulai ragu dengan instruksinya. Aku duduk di pojok ruangan, diam, sambil mencatat semua kesalahan dan keputusan cerobohnya. Beberapa kali Rani mencoba mencari persetujuan Arman, tapi aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa Arman mulai jengah. Ia tidak bisa terus-menerus menutupi kesalahan gundik ini, apalagi di depan tim. Pertemuan itu berakhir dengan beberapa anggota tim terlihat kebingungan dan frustrasi. Rani mencoba tersenyum, tapi senyumnya sudah tidak menutupi rasa malu. Aku menatapnya dengan dingin tapi tenang. Setiap langkah yang ia lakukan semakin memperjelas siapa yang berkuasa dalam situasi ini. Di rumah, Arman mulai berubah. Biasanya ia santai dan sedikit acuh, tapi sekarang ia sering menghela napas panjang, termenung, dan tampak risih saat aku masuk ke ruang kerjanya. Aku tahu ia mulai sadar bahwa gundiknya bukan hanya ancaman bagi hubungan kami, tapi juga mulai merusak reputasinya di mata orang lain. Suatu malam, aku sengaja memulai percakapan ringan. Arman, aku perhatikan beberapa hal di kantor belakangan ini. Apakah semuanya baik-baik saja dengan tim? Arman tersenyum lelah. Ya, semuanya, lumayan baik. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Aku menatapnya,
Tanpa menyalahkan, hanya menimbulkan rasa penasaran. Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu. Arman terdiam sebentar, lalu menarik napas panjang. Aku mulai merasa repot dengan beberapa hal. Beberapa orang di kantor kadang membuat semuanya menjadi rumit. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa ia mulai merasakan dampak langsung dari perilaku Rani. Ia mulai jengah, mulai mempertanyakan hubungannya dengan Gundik yang ceroboh dan terlalu percaya diri. Di kantor, aku mulai memperlihatkan strategi baru. Aku mulai menyebarkan bukti kecil tentang kelalaian Rani kepada pihak manajemen. Tentu saja dengan cara yang elegan dan profesional. Tidak ada yang bisa menuduhku berlebihan atau bertindak dengan dendam. Semua bukti berupa fakta yang tidak bisa dibantah. Rani mulai merasakan tekanan. Setiap kesalahan kecilnya kini bisa menjadi sorotan. Ia mencoba bertindak lebih hati-hati, tapi kebiasaan cerobohnya terlalu kuat. Dan setiap kali ia salah, aku sudah siap dengan bukti yang akan memperjelas kesalahannya. Puncaknya terjadi saat rapat penting dengan divisi lain. Rani mencoba tampil sebagai pemimpin proyek, tapi salah menyebut data penting yang sudah diperiksa oleh tim. Aku hanya duduk diam, menatap layar laptop, sambil mencatat setiap kesalahan. Arman menatapnya dengan ekspresi frustrasi. Ia mulai menyadari bahwa Gundiknya tidak sekompeten yang ia kira. Rani mencoba menyelamatkan diri, tapi semakin ia berbicara, semakin banyak kesalahan yang ia buat. Aku menahan senyum, mengetahui bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya kini menjadi bukti yang bisa menghancurkan reputasinya. Setelah rapat, aku mendekat ke Arman. Mas, aku lihat tadi beberapa hal. Kalau mau, aku bisa membantu menata laporan dan presentasinya, supaya tidak ada kesalahan lagi. Arman menatapku, ragu-ragu. Iya, terima kasih. Aku benar-benar mulai sadar bahwa beberapa hal harus diperbaiki. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa ia mulai merasakan akibat dari perilaku Gundiknya sendiri. Ia mulai ragu, mulai mempertanyakan hubungannya dengan Rani, dan aku tahu, titik lemah mereka mulai terlihat jelas. Malam itu, aku menulis catatan panjang tentang strategi berikutnya. Aku tahu, untuk menghancurkan Rani sepenuhnya, aku harus menunggu saat yang tepat. Aku harus memastikan bahwa setiap kesalahan, setiap kelemahan, akan terbuka dengan sendirinya di depan semua pihak yang perlu tahu. Aku menulis. Arman mulai sadar. Rani mulai terguncang. Langkah berikutnya. Biarkan mereka saling merasakan tekanan. Biarkan kesalahan mereka sendiri menjadi senjata yang menghancurkan. Aku hanya perlu sabar, diam, dan menunggu momen yang tepat. Aku menutup buku catatan, merasa lega dan puas. Strategi perlahan berjalan sesuai rencana. Retaknya suami dan Gundik ini baru mulai terlihat, tapi aku tahu, pada saat yang tepat, kehancuran mereka akan lengkap dan tak terelakkan. Hari demi hari, aku memperhatikan interaksi mereka. Aku melihat bagaimana Arman mulai menarik diri dari Rani, bagaimana Gundik itu mulai merasa cemas dan tidak nyaman. Semua ini terjadi tanpa aku harus mengangkat suara, tanpa harus bersikap kasar. Semua hanya perlu diam, strategi, dan kesabaran. Aku tersenyum tipis. Perang ini belum selesai, tapi aku sudah memenangkan babak penting, menunjukkan bahwa siapa yang ceroboh dan terlalu percaya diri akan selalu meninggalkan jejak kelemahan, dan siapa yang sabar dan cerdas akan selalu menang. Hari itu aku datang ke kantor dengan satu tekad. Sekarang saatnya serangan balik dimulai. Strategi selama beberapa minggu terakhir, mengamati, mencatat, mengumpulkan bukti, dan menunggu kelalaian Gundik, akhirnya mencapai titik di mana aku bisa mulai bergerak. Tidak ada amarah yang ditunjukkan. Semua terlihat rapi, profesional, dan elegan. Rani sudah mulai terlihat gelisah sejak pagi. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, seperti intuisi yang samar tapi benar. Aku tersenyum tipis dalam hati. Instingnya mengatakan bahwa aku sedang merencanakan sesuatu, tapi ia tidak tahu seberapa jauh aku telah mempersiapkannya. Pagi itu, rapat penting kembali dijadwalkan, kali ini dengan semua divisi dan beberapa klien besar yang sebelumnya bekerja sama dengan Arman. Aku membawa dokumen, laporan,
dan bukti kecil yang akan memperlihatkan ketidakprofesionalan Rani dengan elegan. Tujuanku jelas, membuatnya mempermalukan diri sendiri di depan semua orang tanpa aku harus berkata kasar. Rani masuk ruangan dengan senyum manisnya, mencoba terlihat santai. Tapi aku bisa melihat garis ketegangan di wajahnya. Ia duduk dekat Arman, yang terlihat semakin risih dan mulai menarik diri dari gundik itu. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa efek strategiku sudah mulai muncul. Retaknya hubungan mereka kini jelas terlihat di mata orang lain. Rapat dimulai. Arman membuka dengan salam dan memperkenalkan agenda. Aku duduk dengan tenang, menatap layar laptop sambil mencatat beberapa poin penting. Rani mencoba menarik perhatian dengan berbicara lebih dulu, memperlihatkan kepercayaan diri yang berlebihan. Jadi, jika kita lihat analisis minggu ini, potensi revenue meningkat drastis, kata Rani sambil tersenyum manis, mencoba menonjolkan dirinya. Aku menatapnya datar, kemudian membuka laptop dan menampilkan data yang benar. Sebenarnya, jika kita periksa dengan laporan tim lain, angka yang benar adalah 12%, bukan 20%. Tapi saya yakin kontribusi Rani tetap ada, meskipun perlu diperbaiki sedikit. Ruangan menjadi hening sejenak. Tatapan semua orang tertuju pada Rani. Wajahnya memerah, dan beberapa klien mulai bertanya lebih lanjut tentang perbedaan data. Aku tetap tenang, hanya menatap layar laptop, seolah sedang fokus pada laporan. Tanpa aku berkata kasar atau menyinggung langsung, Rani baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Arman tampak gelisah. Aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ia mulai menyadari kesalahan gundiknya sendiri. Ia mencoba menyelamatkan situasi dengan berbicara cepat. Tapi semakin ia terburu-buru, semakin jelas kekacauan yang ditimbulkan oleh Rani. Aku diam, menunggu momen yang tepat untuk menambah tekanan. Aku membuka beberapa dokumen tambahan, menunjukkan analisis yang lebih rinci dan profesional. Ini hasil revisi dari tim yang menangani proyek ini. Semua angka telah dicek ulang. Jadi, untuk kedepannya, saya sarankan kita mengacu pada data ini agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Rani mencoba menginterupsi, tapi ia tersandung kata-kata. Beberapa detik sunyi memenuhi ruangan, dan aku tahu semua orang di sana mulai menyadari siapa yang benar-benar kompeten. Gundik ini baru saja terperangkap dalam perangkap yang telah aku siapkan dengan sabar. Setelah rapat, beberapa karyawan mendekat padaku. "Mbak Lina, tadi luar biasa." Rani terlihat agak grogi ya, kata seorang junior dengan suara pelan. Aku tersenyum tipis. Mungkin begitu. Tapi semua orang pasti pernah grogi, terutama saat harus tampil di depan klien besar. Beberapa karyawan tersenyum samar. Mereka mulai menaruh simpati padaku, dan aku tahu, posisi Rani di kantor mulai goyah. Tanpa aku melakukan serangan verbal yang berlebihan, aku berhasil membuatnya terlihat lemah di mata semua orang. Di sela-sela pekerjaan, aku mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku mengetahui bahwa Rani sering membual tentang hubungannya dengan Arman di telepon, kadang tanpa menyadari ada orang lain yang mendengar. Aku mengumpulkan beberapa rekaman kecil, memo, dan email internal yang menunjukkan kelalaiannya. Semua bukti ini akan menjadi senjata utama untuk langkah berikutnya, memastikan kehancurannya tidak bisa dihindari. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja rumah, menulis strategi berikutnya. Aku tahu, untuk menghancurkan gundik ini sepenuhnya, aku harus memanfaatkan setiap kelemahan yang ia miliki. Arman sudah mulai jengah dengan perilakunya, dan itu adalah titik lemah terbesar yang bisa aku gunakan. Aku menulis. Sekarang Arman mulai merasakan ketidaknyamanan. Rani mulai tertekan dan ceroboh. Langkah berikutnya, biarkan kesalahan kecilnya muncul di depan semua orang. Aku hanya perlu diam, profesional, dan sabar. Semua bukti akan berbicara sendiri. Aku menutup buku catatan, merasa lega. Strategi ini bukan tentang amarah atau dendam, tapi tentang memastikan keadilan, bahwa perempuan yang mencoba merebut sesuatu yang bukan miliknya akan menerima konsekuensinya sendiri. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan interaksi mereka dengan lebih cermat. Rani semakin gelisah dan mulai membuat kesalahan kecil di kantor.
Setiap kali ia salah, aku sudah siap dengan bukti dan catatan yang menunjukkan ketidakprofesionalnya. Suatu sore, Arman dan Rani terlihat berdebat kecil di ruang kerja. Aku mendengar potongan pembicaraan mereka. "Rani, kenapa laporan ini salah lagi?" tanya Arman dengan nada frustrasi. "Tapi aku sudah cek sebelumnya." "Mas, aku tidak mengerti," jawab Rani dengan panik. Aku tersenyum tipis. Akhirnya, suamiku mulai merasakan dampak nyata dari gundik yang ceroboh ini. Retaknya hubungan mereka kini tidak hanya terlihat di rumah, tapi juga di kantor. Malam itu, aku menulis lagi di buku catatan pribadiku. Rani semakin ceroboh, Arman semakin jengah. Semua bukti kini lengkap. Saatnya, dalam beberapa hari ke depan, aku akan memulai langkah akhir, menyingkap semuanya di depan pihak yang tepat. Aku akan tetap tenang, profesional, dan elegan. Mereka tidak akan bisa menyangkal. Aku menutup buku catatan, menatap wajahku di cermin. Ada rasa puas yang aneh. Puas karena strategi berjalan sesuai rencana. Puas karena aku tetap bisa mengendalikan situasi tanpa kehilangan kendali emosiku. Aku tahu, saat waktunya tiba, kehancuran Rani akan lengkap. Beberapa hari kemudian, kesempatan untuk langkah berikutnya muncul. Ada pertemuan besar dengan manajemen puncak, termasuk Arman, beberapa divisi, dan beberapa klien penting. Aku membawa dokumen, catatan, dan bukti yang sudah aku kumpulkan. Rani masuk ruangan dengan senyum manis yang sudah mulai kikuk. Ia mencoba bersikap percaya diri, tapi aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ia mulai cemas. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa waktu untuk serangan balikku sudah tiba. Rapat dimulai. Rani mencoba memimpin presentasi, tapi aku sudah menyiapkan semua fakta. Setiap kali ia salah menyebut angka atau fakta, aku siap membetulkannya dengan cara yang elegan. Arman menatapnya dengan ekspresi frustrasi, dan aku tahu, retaknya hubungan mereka kini semakin jelas di mata semua orang. Pada saat yang tepat, aku memperlihatkan bukti-bukti kecil tentang kesalahan Rani, memo yang salah alamat, email yang menunjukkan kelalaiannya, dan catatan tentang laporan yang salah. Semua ini aku sampaikan dengan profesional, tanpa emosi, hanya fakta yang jelas dan tidak bisa dibantah. Rani terdiam, wajahnya memerah, dan Arman mulai terlihat cemas. Beberapa karyawan menatap dengan heran, beberapa tersenyum samar, mengetahui siapa yang benar-benar kompeten. Aku tetap tenang, menatap layar laptop, pura-pura fokus pada laporan. Momen itu menegaskan satu hal, serangan balik ini berhasil. Gundik itu hancur di depan semua orang. Suamiku mulai merasakan ketidaknyamanan, dan aku tetap berdiri sebagai sosok yang profesional, tenang, dan elegan. Hari itu, suasana di kantor terasa lebih berat dari biasanya. Semua orang tampak menahan napas, seperti menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Aku masuk ke kantor dengan langkah tenang, wajah tersenyum tipis, tapi dalam hati aku tahu, hari ini adalah titik balik yang telah lama aku tunggu. Saatnya Rani, gundik suamiku, menghadapi konsekuensi dari semua kelalaiannya, dan Arman mulai benar-benar menyadari kesalahan yang selama ini ia abaikan. Rani sudah berada di sana, duduk dengan postur kaku dan senyum yang tidak lagi menutupi rasa cemas. Aku bisa melihat getar di tangannya saat ia menata dokumen di meja. Sejak beberapa minggu terakhir, aku sudah memperhatikan perubahan ini. Gundik yang dulu percaya diri kini mulai terlihat takut. Dan hari ini, ketakutannya akan menjadi nyata. Pagi itu, rapat besar dijadwalkan dengan manajemen puncak dan beberapa klien penting. Aku menyiapkan semua bukti yang sudah dikumpulkan, dokumen yang menunjukkan kesalahan Rani, memo-memo yang salah alamat, dan catatan tentang laporan yang dipalsukan atau salah. Semua bukti ini disusun rapi dan siap digunakan pada saat yang tepat. Rani masuk ruangan, mencoba tersenyum manis, tapi aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ia mulai gugup. Ia menatapku sesaat, seolah ingin menantang, tapi ada ketakutan yang samar di matanya. Aku menatapnya dingin, pura-pura fokus pada dokumen di hadapanku. Ia tidak sadar bahwa senyum dan percaya dirinya yang dulu adalah titik kelemahannya. Rapat dimulai. Arman membuka dengan salam dan memperkenalkan agenda.
Rani mencoba mengambil alih percakapan, berbicara dengan nada percaya diri yang biasanya mengintimidasi. Jadi, laporan minggu ini menunjukkan peningkatan performa tim, dan potensi revenue bisa naik hingga 20%. Katanya, mencoba menonjolkan diri. Aku menatapnya datar, lalu membuka laptop, menampilkan data yang benar. Sebenarnya, angka yang benar adalah 12%. Data yang kami miliki sudah diperiksa ulang oleh tim lain untuk memastikan keakuratan. Rani tentu memiliki kontribusi, tapi beberapa bagian perlu diperbaiki. Seketika, ruangan menjadi hening. Beberapa klien menatap Rani dengan heran. Wajahnya memerah, dan ia mulai tergagap. Aku tetap tenang, pura-pura fokus pada dokumen. Tanpa aku harus berteriak atau menyinggung langsung. Rani baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Arman tampak gelisah. Ia mulai menyadari kesalahan yang selama ini ia tutupi. Ia menoleh ke arah Rani dengan ekspresi campur aduk, frustasi, kecewa, dan mulai sadar bahwa ia telah membiarkan gundik yang ceroboh ini mengambil tempat yang seharusnya tidak ia miliki. Aku menambahkan bukti tambahan secara elegan. Berikut beberapa memo dan email internal yang menunjukkan beberapa kesalahan kecil yang terjadi sebelumnya. Semua ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi masalah di proyek mendatang. Rani terdiam. Wajahnya pucat. Beberapa detik sunyi memenuhi ruangan. Semua orang mulai menyadari siapa yang benar-benar kompeten, dan siapa yang hanya mengandalkan pesona semu. Tanpa aku harus berkata kasar, posisi Rani kini runtuh di depan semua orang. Setelah rapat, beberapa karyawan mendekat padaku. Mbak Lina, tadi, luar biasa. Rani terlihat sangat grogi, kata seorang junior. Aku tersenyum tipis. Mungkin begitu, tapi semua orang pasti pernah grogi. Yang penting adalah bagaimana kita menangani situasi itu dengan profesional. Aku tahu, simpati karyawan kini mulai berpihak padaku. Rani semakin terisolasi. Setiap langkahnya sekarang menjadi sorotan, dan Arman mulai merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Di sisi lain, aku melihat Arman mulai menarik diri dari Rani. Ia tidak lagi menatapnya dengan rasa kagum atau perhatian berlebihan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia salah menilai, bahwa kepercayaan dirinya pada gundik yang ceroboh ini telah membuatnya terjebak dalam situasi yang memalukan. Malam itu, aku duduk di ruang kerja rumah, menulis strategi berikutnya. Aku tahu, untuk menghancurkan Rani sepenuhnya, aku harus menunggu momen yang tepat untuk menyingkap semua bukti secara profesional. Aku menulis. Hari ini langkah besar berhasil. Rani tertekan. Arman mulai sadar. Langkah berikutnya, biarkan mereka merasakan dampak kesalahan mereka secara langsung. Semua bukti harus tersusun rapi dan akan dibuka pada waktu yang tepat. Aku akan tetap tenang, profesional, dan elegan. Beberapa hari kemudian, Rani mulai terlihat semakin lemah. Ia sering melakukan kesalahan kecil di kantor, mulai kehilangan kontrol, dan semakin takut akan penilaian orang lain. Setiap kali ia salah, aku diam, mencatat, dan menyimpan bukti. Strategi ini berjalan sempurna. Gundik yang ceroboh mulai menghancurkan dirinya sendiri. Arman juga mulai berubah. Ia tidak lagi menutupi rasa frustrasinya. Aku menangkap tatapan kesal dan kecewa saat ia menatap Rani. Ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka bukan hanya masalah pribadi, tapi juga memengaruhi reputasinya dan posisi profesionalnya. Pada suatu sore, aku sengaja mengatur pertemuan kecil dengan beberapa divisi untuk membahas proyek penting. Rani mencoba memimpin, tapi semakin ia berbicara, semakin banyak kesalahan yang ia buat. Aku tetap diam, menatap layar laptop, sambil mencatat setiap detail. Arman menatap Rani dengan ekspresi frustrasi. Ia mulai sadar bahwa gundik yang dulu ia kagumi kini hanya menimbulkan masalah. Setelah pertemuan, aku mendekat ke Arman. Mas, aku lihat beberapa hal tadi. Kalau mau, aku bisa membantu menata laporan dan presentasinya supaya tidak ada kesalahan lagi. Arman menatapku, ragu-ragu, lalu menarik napas panjang. Iya, terima kasih. Aku mulai sadar bahwa beberapa hal harus diperbaiki.
Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa kesadaran Arman kini menjadi sekutu strategiku. Gundik itu mulai kehilangan kekuatan karena kesalahan-kesalahannya sendiri dan kesadaran suami yang kini mulai berpihak padaku. Hari-hari berikutnya, aku terus mengamati interaksi mereka. Rani semakin takut dan ceroboh, Arman semakin menjauh, dan aku tetap tenang, profesional, dan elegan. Semua bukti kini sudah lengkap. Kesalahan Rani, kelalaiannya, dan dampaknya terhadap reputasi Arman. Aku tahu, saat yang tepat untuk langkah terakhir akan segera tiba. Aku hanya perlu menunggu, karena semua bukti akan berbicara sendiri. Gundik yang dulu percaya diri kini hancur, dan suami yang dulu abai kini mulai menyadari kebenaran. Puncaknya terjadi saat rapat puncak manajemen dengan semua divisi dan klien penting. Aku menampilkan semua bukti dengan profesional, dokumen, memo, email, dan catatan tentang kesalahan Rani. Semua ini disampaikan dengan tenang, elegan, dan tidak ada satupun kata yang bersifat menyerang pribadi. Rani terdiam. Wajahnya memerah pucat. Arman menatapnya dengan ekspresi kecewa, mulai memahami betapa salahnya ia menilai situasi ini. Karyawan lain menatap kagum, beberapa tersenyum samar, menyadari siapa yang benar-benar kompeten. Aku tetap tenang, menatap layar laptop, pura-pura fokus pada laporan. Saat itu, aku tahu, serangan balikku berhasil sepenuhnya. Gundik itu hancur di depan semua orang. Suamiku menyadari kesalahan, dan aku berdiri sebagai sosok yang profesional, elegan, dan tidak tergoyahkan. Hari itu menandai babak penting, kehancuran Gundik dan kesadaran suami. Aku duduk di ruang kerja rumah malam itu, menulis catatan terakhir. Hari ini kemenangan pertama nyata. Rani hancur oleh kelalaiannya sendiri, Arman menyadari kesalahan, dan aku tetap tenang serta profesional. Langkah berikutnya, memastikan semua efek ini permanen, agar tidak ada ruang untuk pengkhianatan lagi. Aku menutup buku catatan, tersenyum tipis. Strategi yang panjang dan sabar akhirnya membuahkan hasil. Aku tahu, bab terakhir dari perang ini akan segera tiba, dan aku siap untuk menutupnya dengan sempurna. Hari-hari berikutnya setelah rapat puncak terasa seperti badai yang tenang, namun mematikan. Rani, Gundik suamiku, mulai merasakan efek domino dari semua kesalahan dan kelalaiannya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil kini diawasi oleh semua orang, mulai dari rekan kerja hingga klien penting. Dan aku berdiri dengan tenang, profesional, dan elegan, membiarkan semua bukti yang telah aku kumpulkan berbicara sendiri. Pagi itu, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ada ketenangan yang berbeda di udara. Semua karyawan tampak waspada. Sebagian menatapku dengan rasa hormat. Sebagian lain menatap Rani dengan tatapan penuh simpati, atau mungkin geli. Gundik itu tampak berjalan dengan langkah kecil. Senyum manisnya yang dulu menawan kini tampak tegang dan dipaksakan. Aku duduk di mejaku, menata dokumen dan laptop, sambil mencatat beberapa hal penting yang bisa dimanfaatkan untuk memastikan kehancurannya semakin parah. Aku tahu, untuk mencapai kebangkrutan sosial yang total, aku tidak bisa tergesa-gesa. Harus sabar, elegan, dan menunggu momen yang tepat. Rani masuk, mencoba tersenyum ramah ke beberapa karyawan. Namun, beberapa dari mereka sudah mulai menahan senyum. Mereka tahu siapa yang sebenarnya kompeten, siapa yang membuat kesalahan, dan siapa yang selama ini mencoba menutupi semua dengan pesona palsu. Rani tampak bingung, sesekali menoleh ke arah Arman, mencari perlindungan atau dukungan, tapi suamiku semakin menjauh. Ia tidak lagi menunjukkan perhatian berlebihan pada Gundik itu. Hari itu ada presentasi penting dari tim Rani. Aku memutuskan untuk menghadiri ruangan rapat, duduk di sudut, tetap tenang, dan membiarkan semuanya berjalan. Presentasi dimulai, dan aku segera melihat kelemahan Rani. Data yang ia sajikan salah, beberapa grafik tidak konsisten, dan analisisnya dangkal. Aku menahan senyum tipis. Ini saat yang aku tunggu, momen di mana semua orang melihat Gundik itu hancur karena kelalaiannya sendiri. Beberapa karyawan mulai mengangkat alis, bertukar pandang, dan bahkan beberapa klien tampak ragu.
Aku menatap layar laptop, pura-pura fokus pada dokumen lain. Tapi setiap kesalahan yang Rani lakukan sudah tercatat rapi di catatanku. Setiap bukti yang aku kumpulkan selama ini mulai bekerja sendiri. Arman duduk di belakang Rani, terlihat frustrasi. Aku bisa mendengar bisikannya pelan, yang hanya bisa didengar olehku. Rani, ini sudah keterlaluan. Aku tidak bisa menutupi semua ini lagi. Aku menahan napas, tersenyum tipis dalam hati. Akhirnya, suamiku mulai merasakan akibat dari kesalahan gundik itu. Retaknya hubungan mereka kini semakin jelas, dan semua orang di sekitar mulai menyadari siapa yang benar-benar kompeten. Saat presentasi berlanjut, Rani mulai panik. Ia mencoba memperbaiki kesalahan, tapi semakin ia berbicara, semakin banyak kekacauan yang muncul. Angka yang salah, fakta yang terlewat, analisis yang membingungkan. Semua ini kini terlihat jelas oleh semua orang. Aku tetap diam, mencatat semuanya, dan membiarkan gundik itu mempermalukan dirinya sendiri secara alami. Di pojok ruangan, beberapa karyawan mulai menatapku dengan tatapan kagum. Mereka tahu, aku tetap tenang, profesional, dan tidak pernah kehilangan kendali. Semua kesalahan Rani terlihat jelas karena dia sendiri yang memperlihatkannya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Strategi ini berjalan sempurna. Setelah presentasi, beberapa karyawan mendekat kepadaku dengan ekspresi penasaran. "Mbak Lina, tadi Rani terlihat sangat grogi," kata seorang junior, hampir berbisik. Aku tersenyum tipis, menepuk bahunya dengan lembut. Mungkin begitu. Semua orang pasti pernah grogi. Yang penting adalah bagaimana kita menangani kesalahan dan memperbaikinya dengan profesional. Beberapa dari mereka tersenyum samar. Aku tahu, simpati mereka kini berpihak padaku. Rani mulai kehilangan posisi sosialnya di kantor. Semua orang mulai menilai, dan ia semakin terisolasi. Sore harinya, aku memanfaatkan waktu untuk menyebarkan informasi kecil yang tidak langsung menyudutkan Rani, tapi cukup untuk membuatnya terlihat ceroboh. Beberapa email kecil yang dikirim Rani dengan informasi salah atau memo yang keliru aku bawa ke manajemen dengan cara yang profesional. Seolah aku hanya membantu memperbaiki kesalahan. Semua bukti itu menumpuk, dan secara perlahan, reputasi Rani mulai runtuh. Rani mulai panik. Ia terlihat cemas, sering menatapku dengan mata penuh ketakutan, dan sesekali mencoba berbicara dengan Arman. Namun suamiku sudah tidak memberikan perhatian yang berlebihan. Ia mulai menyadari bahwa gundik itu hanyalah masalah besar yang selama ini ia abaikan. Di rumah, Arman mulai terbuka padaku. Ia menceritakan rasa frustrasinya, rasa bersalah karena terlalu lama membiarkan Rani mengambil posisi yang seharusnya tidak dimilikinya. Aku mendengarkan dengan tenang, tidak menghakimi, hanya menenangkan dan memberikan nasihat yang elegan. Aku tahu, kesadaran Arman kini menjadi sekutu terbesarku dalam menghancurkan Rani secara sosial dan profesional. Aku menulis catatan malam itu. Rani hampir kehilangan segalanya, kepercayaan karyawan, rasa hormat manajemen, dan perhatian suami. Semua bukti sudah lengkap. Langkah terakhir, memastikan kehancuran sosialnya permanen. Aku tetap tenang, profesional, dan elegan. Saatnya untuk menyelesaikan ini dengan sempurna. Beberapa hari kemudian, situasi di kantor semakin memperjelas kehancuran Rani. Ia mulai dijauhi rekan kerja, kehilangan posisi strategis, dan setiap keputusan yang ia buat selalu diragukan. Bahkan beberapa klien mulai mempertanyakan profesionalismenya. Semua ini terjadi tanpa aku harus menyebarkan fitnah atau berbicara kasar. Semua terjadi karena Rani sendiri yang membiarkan kesalahan dan kelalaiannya terlihat jelas. Aku tetap diam, menatap layar laptop, menulis catatan, dan mencatat setiap gerakan. Strategi yang panjang dan sabar ini akhirnya menghasilkan efek yang sempurna. Kebangkrutan sosial gundik itu total, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Puncaknya terjadi saat rapat besar divisi dan klien penting. Aku menampilkan bukti terakhir. Dokumen yang salah, memo yang keliru, dan catatan tentang kesalahan yang tidak dapat dibantah. Rani terdiam, wajahnya pucat. Arman menatapnya dengan ekspresi kecewa.
Karyawan lain mulai menatap kagum, beberapa tersenyum samar, mengetahui siapa yang benar-benar kompeten. Aku tetap tenang, menatap layar laptop, pura-pura fokus pada laporan. Saat itu aku tahu, kebangkrutan sosial Rani sudah lengkap. Suamiku menyadari kesalahan, karyawan dan klien melihat siapa yang benar-benar profesional, dan aku berdiri sebagai sosok yang elegan, tenang, dan tidak tergoyahkan. Malam itu, aku menulis catatan terakhir sebelum bab penutup. Hari ini, strategi mencapai puncaknya. Rani hancur secara sosial dan profesional. Arman sadar sepenuhnya. Aku tetap tenang, elegan, dan profesional. Langkah terakhir, memastikan semua efek ini permanen dan tidak ada ruang untuk pengkhianatan lagi. Bab terakhir akan menutup semua ini dengan sempurna. Aku menutup buku catatan, tersenyum tipis. Perang panjang ini hampir selesai. Semua kesabaran, semua strategi, dan semua pengamatan telah membuahkan hasil. Saatnya menutup bab terakhir dengan elegan dan memastikan hidupku tetap damai. Sementara gundik itu hancur di hadapanku dan semua orang yang menyaksikan. Pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Udara segar menyambutku ketika aku melangkah ke kantor. Tetapi perasaan yang paling dominan adalah ketenangan yang dalam. Setelah berbulan-bulan merencanakan strategi, mengamati, mencatat, dan menunggu momen yang tepat, semua langkah akhirnya mendekati klimaks. Gundik suamiku, Rani, telah hancur secara sosial dan profesional, sementara Arman, suamiku, mulai sepenuhnya menyadari kesalahan yang selama ini ia buat. Hari ini, aku akan menutup bab terakhir dari perang panjang ini dengan elegan. Setibanya di kantor, aku melihat Rani masuk dengan wajah pucat. Senyum manisnya yang dulu selalu menantang kini hanya sebuah bayangan. Ia berjalan pelan, seperti seseorang yang terseret oleh badai yang tak bisa dihindari. Setiap gerakannya tampak tegang, setiap tatapannya ke arah karyawan lain dipenuhi kecemasan. Aku menatapnya sekilas, tersenyum tipis, dan duduk di mejaku dengan sikap tenang. Aku tahu, hari ini semua akan selesai dengan cara yang elegan, tanpa teriakan, tanpa aib yang dilebihkan, hanya bukti nyata dari kelalaiannya sendiri. Pagi itu dijadwalkan rapat puncak dengan manajemen, semua divisi, dan klien utama. Aku sudah menyiapkan semua bukti yang aku kumpulkan, dokumen, memo, email, dan catatan lengkap tentang kesalahan Rani. Bukti-bukti itu disusun dengan rapi, siap untuk disampaikan dengan cara profesional. Aku menata semua di laptop dan catatan kecil, memastikan semuanya terlihat sebagai fakta, bukan serangan pribadi. Rani masuk ruangan, mencoba tersenyum, namun aku bisa melihat ketegangan yang menyelimuti dirinya. Ia menoleh ke arah Arman, mencari dukungan, tapi suamiku menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak ada perhatian khusus, tidak ada perlindungan. Ia mulai menyadari kesalahan yang selama ini ia buat dengan membiarkan gundik itu berada di posisi yang seharusnya tidak ia miliki. Rapat dimulai. Arman membuka dengan salam dan memperkenalkan agenda. Rani mencoba memimpin percakapan, berbicara dengan nada percaya diri yang dulu menakutkan, namun kini terdengar rapuh. Laporan proyek minggu ini menunjukkan peningkatan performa, dan potensi revenue bisa meningkat hingga 20%, katanya. Aku menatapnya datar, kemudian menampilkan data yang benar. Sebenarnya, angka yang benar adalah 12%, sesuai pengecekan tim lain. Rani tentu berkontribusi, tapi beberapa bagian perlu diperbaiki untuk memastikan semua tepat. Ruang rapat hening sejenak. Mata semua orang tertuju pada Rani. Wajahnya memerah, gigi gemetaran, dan ia tergagap mencoba menjelaskan diri. Aku tetap tenang, pura-pura fokus pada laporan di layar laptop. Tanpa harus berteriak, aku membiarkan Rani mempermalukan diri sendiri di hadapan semua orang. Arman menatap Rani dengan ekspresi kecewa yang jelas. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia salah menilai situasi, salah menempatkan gundik itu, dan membiarkan kesalahan profesional terjadi begitu saja. Gundik yang dulu memikatnya kini menjadi masalah nyata yang harus dihadapi. Aku kemudian membuka beberapa dokumen tambahan, memperlihatkan bukti-bukti kesalahan Rani, memo yang salah, email yang tidak lengkap, dan catatan laporan yang salah.
Semua aku sampaikan dengan nada tenang, profesional, dan elegan. Tidak ada satu kata pun yang bersifat menyerang pribadi, tapi cukup untuk menunjukkan fakta. Rani tidak profesional dan kelalaiannya berdampak pada semua orang. Rani terdiam, wajahnya pucat, tangan gemetar, dan hampir tidak bisa berkata apa-apa. Arman menatapnya dengan pandangan datar. Beberapa karyawan dan klien mulai saling bertukar pandang, menyadari siapa yang benar-benar kompeten. Aku tetap tenang, menatap layar laptop, mencatat semua reaksi. Semua bukti yang aku kumpulkan kini bekerja sendiri, menghancurkan reputasi Rani secara perlahan namun pasti. Setelah presentasi dan bukti-bukti itu tersampaikan, suasana ruang rapat menjadi tegang. Rani duduk dengan kepala menunduk, hampir tidak berani menatap siapapun. Aku menahan senyum tipis. Semua rencana dan strategi yang aku jalankan selama berbulan-bulan telah membuahkan hasil sempurna. Gundik itu hancur secara sosial dan profesional. Arman sadar sepenuhnya, dan aku tetap terlihat elegan, tenang, dan profesional. Setelah rapat, beberapa karyawan mendekat kepadaku dengan rasa kagum. "Mbak Lina, tadi luar biasa." "Rani terlihat sangat grogi," kata seorang junior, hampir berbisik. Aku tersenyum tipis. Mungkin begitu. Tapi semua orang pasti pernah grogi. Yang penting adalah bagaimana kita menangani kesalahan dengan profesional, dan memastikan kita belajar darinya. Sementara itu, Arman mendekat. Ia menatapku, terlihat lega tapi juga menyesal. Aku baru benar-benar sadar betapa salahnya aku menilai situasi ini. Aku terlalu lama membiarkan Rani mengambil posisi yang seharusnya tidak ia miliki. Terima kasih. Karena sudah sabar dan profesional menghadapi semua ini. Aku menepuk tangannya lembut. Yang penting sekarang adalah memperbaiki semua hal ke depannya. Mas, fokus pada kerja tim dan memastikan setiap orang profesional dalam perannya. Hari-hari berikutnya, Rani semakin terisolasi. Ia kehilangan simpati karyawan, beberapa klien mulai mempertanyakan keandalannya, dan setiap keputusan yang ia buat selalu diragukan. Bahkan beberapa supervisor mulai menghindarinya. Semua ini terjadi tanpa aku harus menyebarkan fitnah atau membicarakan hal-hal pribadi. Semua terjadi karena Rani sendiri yang memperlihatkan kelemahan dan kesalahan secara terbuka. Di sisi lain, Arman mulai kembali dekat denganku, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai sekutu profesional. Ia kini menempatkan aku sebagai orang yang ia percaya untuk membantunya mengelola tim dan proyek besar. Aku tetap tenang, elegan, dan fokus pada pekerjaan, sekaligus memastikan bahwa tidak ada ruang bagi pengkhianatan di masa depan. Malam itu, aku menulis catatan terakhir dalam buku pribadiku. Hari ini, semua selesai. Rani hancur secara sosial dan profesional. Arman sadar sepenuhnya dan mulai memperbaiki kesalahan. Aku tetap tenang, elegan, dan profesional. Strategi panjang akhirnya berhasil. Bab terakhir ini menutup semua dengan sempurna. Hidupku kini bisa kembali damai, sementara gundik itu hanya tinggal kenangan pahit. Aku menutup buku catatan, tersenyum tipis, dan menatap cermin. Ada perasaan lega, puas, dan damai. Semua kesabaran, semua strategi, dan semua pengamatan membuahkan hasil. Perang panjang ini berakhir. Tidak dengan amarah yang memuncak, tapi dengan ketenangan, profesionalisme, dan kemenangan elegan. Beberapa hari kemudian, suasana di kantor kembali normal. Aku tetap fokus pada pekerjaan, profesional, dan ramah terhadap semua karyawan. Arman kini menghargai kehadiranku lebih dalam, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai partner profesional yang dapat diandalkan. Rani, kehadirannya semakin menurun. Reputasinya hancur, dan ia tahu, tidak ada lagi ruang bagi tipu daya atau kepalsuan yang ia lakukan selama ini. Aku tersenyum tipis di mejaku, menyadari satu hal, kemenangan sejati tidak harus dilakukan dengan emosi atau kekerasan. Kadang, ketenangan, strategi, dan kesabaran adalah senjata yang paling mematikan. Semua bukti dan kesalahan yang dikumpulkan dengan cermat akan berbicara sendiri. Dan akhirnya kebenaran menang tanpa harus mengangkat suara.
Hari itu menandai akhir dari bab panjang kehidupanku yang penuh intrik, konflik, dan strategi. Aku menatap Arman, tersenyum, dan merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Semua rencana berhasil, semua kesalahan diperbaiki, dan Gundik yang mencoba merebut apa yang bukan miliknya kini hancur di depan semua orang. Aku menutup hari dengan perasaan puas dan damai, mengetahui bahwa kemenangan ini adalah kombinasi dari kesabaran, strategi, dan ketenangan yang konsisten. Hidupku kembali di jalurnya, dengan suami yang sadar, karyawan yang menghormati, dan masa depan yang penuh peluang. Perang panjang telah usai. Kemenangan istri, tenang, elegan, dan tanpa celah, telah tercapai.